sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iktariba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat yang paling luhur, nikmat panjang umur sehingga kita masih belum dikubur. Kemungkinan besar kenapa kita masih diberikan hidup sama Allah, masih banyak dosa-dosa kita. Ya, pasti, Be. Intinya. Yang kedua, belum banyak amal ibadah kita buat bekal kita pulang. Cuman kita jangan merasa keenakan kebiasaan seperti ini. Harus betul-betul waktu yang Allah berikan betul-betul dimanfaatkan, dihabiskan untuk amal ibadah. Karena ajal datangnya itu tidak ada di kalender. Waktu kita mati tidak tercantum tanggalnya di kalender. Makanya kita persiapkan, dan itu pasti mau nggak mau ajal pasti dah. Makanya jangan disia-siakan. Salah satu yang paling banyak dipertanyakan sama Allah setelah sholat itu waktu. Yang paling terbanyak di waktu mudanya. Kau habiskan apa selama aku berikan kesempatan waktu kalian hidup di dunia? Ini yang paling banyak. Kalaupun mengenai doa, nanti bisa dirasakan bagaimana doa yang dikabulkan di alam akhirat nanti. Wah, akan lebih besar daripada dikabulkannya di dunia. Makanya manusia banyak sekali yang nyesal doanya dikabulkan di dunia. Tahu kayak begini, kenapa saya mau dikabulkan di dunia? Karena pertolongan doa yang belum kita dikabulkan di dunia, Allah akan kabulkan semuanya nanti di alam akhirat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Oh, mau nyalahkan karena doa, nyalahkan karena doa nanaonan, gerenan menang tilu kali. Sayyidina Ali berdoa sampai 10 kali tidak dikabulkan, bilang apa? Alhamdulillah. Sia 3 kali. Jangan putus asa memohon sama Allah. Adapun doa, biarpun kita minta rizki, Allah leburkan dulu kepada dosa-dosa kita. Nggak ada merugi kita berdoa. Dulu sampai malu Sayyidina Ali untuk berdoa. Ternyata ditegur sama Rasulullah. Jangan sombong hidup kamu, berdoa kamu. Ini berdoa di mana kita punya kebutuhan. Berarti bukan lillah. Makanya hasilnya tidak puas. Baca sholawat, berdoa, berzikir untuk urusan hutang. Harus rajin. Hutang geus beres lunan. Jadi kalau kita lillah membaca sholawat boleh untuk masalah hutang. Akan lebih baik lagi sholawatnya betul-betul membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Dapatlah kita barokah syafaat di dunia dan akhirat. Kalau
kalaupun kita memintanya untuk urusan di dunia, nantinya di akhirat kita tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, karena Rasulullah sudah membayar kontan di dunia tadi. Pulang kosong kita, rugi dong. Makanya mulai dari sekarang berdoa terus, biarpun tidak ada kebutuhan tadi. Karena sudah dinyatakan, siapa orang yang mau berubah nasibnya, perbaiki hubungan dengan Allahnya, lilahkan semuanya. Ulah sholawat onta, nyawa te onta, yang selalu bikin barang hakan. Jadi abid pulang, jangan kau ragukan, khawatirkan tentang rizki, karena rizki itu sudah ada yang memberi, sudah ada yang menjamin. Jangan dikhawatirkan permasalahan masa depan, karena masa depan itu sudah Allah tentukan bakal seperti apa kita nasib kita ke depan. Yang perlu kita khawatirkan masalah mencari keridhaan Allah. Bagaimana kita mau hidup bahagia sementara kita malas-malesan untuk menjalankan perintah Allah? Susah. Apa alasannya mau diangkat derajatnya? Apa alasannya mau dibahagiakannya sementara kita males-malesan? Siapa lu? Ujian-ujian itu bukan ujian sebetulnya, tapi jalan untuk menuju tercapainya cita-cita kita. Doa kita sudah sampai kepada Allah, makanya Allah akan kirimkan soalnya. Kita tinggal menyikapi dengan jawaban-jawaban yang istimewa. Tapi itu pun jangan merasa istimewa. Jangan mentang-mentang kita udah berdoa segala macam, merasa dirinya yang istimewa. Orang martabak istimewa aja masih bisa dikacangin. Betul-betul. Kemana judulnya ini? Martabak dikacangin. Kacang. Memuncik singkong teonan kan. Orang Islam susah kagak. Ketik-ketik, itu apa? Ketik-ketik hajatan. Jadi Islam hajatan di hajatan dari. Mau sunatan, ketik-ketik hajatan. Masukin yang disunat hajatan. Masukin yang disunat. Jadi kenapa ada pernikahan? Karena laki-laki punya daging lebih, perempuan tidak punya daging lebih. Kalau kita nggak pikirkan dari sekarang, apa nih? Entah malam ini malam yang terakhir yang kita bisa bawa untuk mencapai keridhaan Allah. Allah sudah ridho. Cara kita ingin mengenal sampai di mana Allah ridho sama kita, tanya diri kalian masing-masing, muhasabah. Sudah ikhlas ridhokah dalam segala pembagian dari Allah sekarang ini? Kalau kita belum merasa menerima segala pembagian dari Allah, Allah pun tidak meridhoi kita. Kalau Allah yang punya dunia ini sudah tidak meridhoi, susah kita dunia dan akhirat. Barulah ke aya acara, budak-budak acara. Betus banget ngader kiai, ngader guru.
akhirnya terpaksa naik angkot, soalnya nggak takut kesiangan. Di dalam angkot tadi ada orang mabok. Maboknya mundur sama, pakai isi nongkrong, ale-ale aja paracetamol, ciu-ciu. Jadi maboknya mundur. Bari nggak bagikan duit 50.000. Bagikan ke penumpang kabel. Ditanya kok kayak mang kunaon sih dibagikan duit? Lah kayak kapan nake kantongan, paham tuh sih ya? Eta sana aja jelema mabok, eta ku guru dijadikan guru. Dek ku dari lihat santri, iya guru ai. Ngomong lagi itu lah, paeh macam kayak kapan kantongan, paham tuh sih ya? Boga duit, dia mau dibawa pak, paeh sodakokeun, hebat aja jelema mabok, dipakai guru. Buka aja daripada sian waras decakeun mending mabok bari mundur-mundur ge kati ngomongna. Makanya sanajan dia omongan anu bener ulah kagabah sanajan eta kaluarna tina lobang boolna hayam ari domba dicapok ku sian karuh be. Yes. Mari kita sama-sama muhasabah diri kita, berlomba-lomba. Zaman aja, jangan dulu ngomong boro-boro aing di mana duitna. Sia manggeus hese diajak senangna. Makanya kita bersyukur masih ada yang mau mengajak ke kita, yang mau menghantar ke sana untuk berangkat umroh. Kurang kumaha Allah. Disiapkan. Punya guru mendoakan agar semuanya bisa merasakan datang ke Baitullah. Makanya semaksimal mungkin. Tapi itu kan tergantung yang didoakannya. Sejalan enggak dengan yang mendoakan. Kalau tanpa ada kerjasama, sama-sama kerja, kapan bisa nyampe ke sana? Makanya ulah kagak mobil pemajikan mau bisa di kantongan kain kapan? Nah tuh jahitan, boro-boro kantong. Jahitan ya nggak ada. Maka dari itu nggak usah kita rugi, nggak usah kita apa, ditinggalkan semuanya. Makanya dunia ini bukan tempat tinggal yang bakal ditinggalkan, tapi tempat usaha untuk mencari bekal agar kita cukup buat sampai menghadap kepada Allahnya nanti. Yang perlu kita persiapkan untuk kita mati. Inilah jalan di dunia ini. Entah dari rumah tangga, entah mengalami musibah, sakit, sedih, susah, terima, enjoy baik. Aing nagih nyumput, tidak bisa ngomong. Enjoy baik, sih kan ada banget. Tapi di hadapan Allah nangis. Cuma cara minta sama Allah jangan dipremanin. Allahnya yang mau, rayulah aku agar aku kabulkan semua keinginanmu. Kan kita juga kagak enak. Tahu-tahu ditodong, woi kita rokok, gelut dia di aing. Baru dibere, bukan urusan rokoknya. Yang jadi masalah etika. Coba jadi preman beretika. Woi bos, ganteng amat. Gak usah kita, langsung di hotspot. Tapi ulah tergantung kepada hotspotan. Dekat bisa nyambung. Kalau udah jauh, cari perangkat yang lain. Makanya jangan tergantung dengan manusia. Masalah nyampe kemana maksudnya? Dia nyanyi nabi gunanya. Kesnya menangan hotspot tanpa di martabak. Wah di judulan benar.
agama itu adalah jalur penyelamat dan jalur kebahagiaan. Makanya ada agama. Semacam kita semua harus punya guru. Spiritual mana bahasanya? Spiritual, wajib punya guru spiritual. Wajib kita punya sutradara. Nanti yang mempertanggungjawabkan di akhirat tentang kehidupan kita, tentang doa-doa kita. Makanya punya guru spiritual lagi yang mengarahkan agar beres nih ceritanya. Kalau sudah ada sutradara kan enak, ada yang kasih tahu skenario-nya. Siapa yang paling pilihan kita di? Tanya yang bisa merenam nafsu kita, yang bisa memberikan solusi buat diri kita. Cari guru sepanjang tadi. Buka hutang 500.000, kita gaji wapak 5 juta pan polomo. Cager. Saya cager gitu mah. Cager. Kehatian. Buka hutang 500, kita gaji wapak 5 juta. Nambahan. Nambahan itu. Ngalger gitu mah. Oclok bandar. Alladzina silkun nasi lissalamah kadaka silkun nasi lissa'adah. Sesungguhnya agama jalan keselamatan, jalan manusia raih kebahagiaan. Jadi banyak di aturan-aturan agama yang emang itulah untuk menuju kebahagiaan tadi. Makanya terus jangan tok bukan ibadah seperti sholat saja, banyak hal ibadah. Bekerja pun itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan demi menggugurkan kewajiban kita dengan apa yang diperintahkan Allah untuk bersyariat. Karena syariat termasuk tawakal. Tapi jangan kita berharap dari syariat tadi bisa berhasil, karena yang menghasilkan, yang menentukan itu adalah Allah. Allah hanya menyuruh, memerintahkan agar kita usaha. Tapi ulah pokok usaha. Pasti mah bablas. Setelah ngaji malam cuma kayak gini. Luang bakal nyampe mah sih tak adinya. Mikir-mikir balikeun. Lah ayo urusan dunia ieu tinggalkeun wae. Isukan bisa kene. Hebat sih yang disebut itu. 100%. Tuh jaminan urang mau usaha mesti atur. Abi nyari di Al-Quran, di hadis doi pun tidak menuliskan dengan bertambahnya kita usaha Allah akan tambahkan rezekinya. Tidak ada. Lamun cenah aya nu manggi aya ngaguru tak jelema eta. Enggak ada di sini keterangannya. Ajal, rizki, jodoh sudah Allah atur, sudah Allah takar, sudah Allah plotkan. Ibarat kita kerja sudah ditentukan gajinya sesuai UMR. Muali tambahan, namun hayang nambah lembur, pasti dapat bonus lembur. Allah pun begitu, gaji kalian sampai mati sakitu. Muali tambahan, namun hayang ditambahan tawakal dari ya. Nah tawakalnya tahajud, duha, Senin Kemis dapat bonus itu. Bukan nama usaha, nama modal, nama liur, nambah hutang, nambah beban, akhir nama sakitu segitu aja hasilnya. Lamun orang meragukan hal itu tadi, cek logika pikiran orang, anu kepo, anu sotoy, nyanyawanan, ngelewihan tibatan Allah. Kepinteran gitu. Onde kan. Kepinteran. Ya kita kan ada Al-Quran pedoman hidup kita. Ini lagi dibaca ngumpul, diartikan, didengarkan, ngaji yang menang serina doang. Umat ngaji malam
Jumat geus pokoknya rame. Sia teh bubuk rame we kain. Tahun pasar. Oh, naon pasar. Pokoknya ngaji lamun seandainya yang paling hebat diamalkan, dicoba. Naon dia hasilna penting di ngajina. Diamalin itu yang istimewa. Tapi ente perlu dikacangin. Kita itu manusia, bukan pisang. Sia ngajak agesan bae pada kakarak ieu. Ganti. Jangan disamakan dengan pohon pisang. Manusia punya jantung, pisang punya jantung, tapi pisang tidak punya hati. Jelema boga jantung, boga hati, makanya jangan disamakan dengan pisang. Batuk. Ya kalau untuk istri pun cerminan istri seperti apa itu cerminan suaminya seperti begitu. Makanya kalau pingin punya istri yang soleha, solehkeun heula urangna. Dimaksa-maksa ke suami begitu ke istri anu sia. Benerkeun heula. Kaca cerminan kita. Jangan main salah-salahkan terus. Kudu peka, nanti peka. Maksudnya peka ini teh nyawa seru bae. Aktif, we. Monalan, majikan mah. Ya, mesti siga baheula, bagus istrinya udah ini udah itu, pan rusak manusia. Makanya lamun hayang glowing modalan. Oh, ibu-ibu betul ya. Nu abi ya, kieu-kieu ge geus jadi suami idaman. Apa nih lah? Waktu yang benar bagi 5 juta. Tanya kau Umi 15 tahunan stop. Sedang. Kayaknya deh. Pemahamannya adalah tadi di Al-Qurannya, dasarnya tadi agama kenapa jalurkan penyelamat dan jalur kebahagiaan. Kehidupan ini gerak. Allah turunkan agama sebagai jalur gerak agar manusia selamat dan bahagia. Bila gerak manusia keluar dari jalur agama, maka mereka akan celaka. Jadi mesin penggeraknya ini agama. Kalau keluar daripada jalur agama, pasti mental. Ibarat kendaraan, kalau seandainya kita keluar dari kendaraan yang sedang berjalan, pasti akan celaka. Dan tidak akan nyampe ke tujuan karena kita keluar dari kendaraan itu tadi. Gitu logikanya. Jadi bukan kita selama ini selalu menurutkan hawa nafsu. Abi kasih bocorannya, setiap kita mau kerja, tolong niat izin sama yang punya dunia ini, biar usaha kitanya pun nggak ilegal. Jangan ego. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, niat saya menjalankan tugas perintahmu untuk berusaha bekal ibadah diri saya dan keluarga saya karena Allah Ta'ala. Keluar baik, ulah bingung aing keluar ka mana, siap polong apa eta. Geus dekat posona. Kan main ka posona mah aya hotspot-eun sia daripada nganumpuk di imah. Gerak ge. Hari diomongan pemajikan dia dong laptop bae numpuk. Ayo dahar bae, cuman urang ngalaksanakeun perintah Allah. Keluar. Adapun mau kemana-kemana ya udah, mungkin aja rezeki yang Allah turunkan itu di luar. Karena kita nggak mau keluar, mager terus. Semuanya lah.
Jadi jangan sampai kita orang kayak bingung mau jalan-jalan kemana, ngeser jalan-jalan ke. Mungkin aja informasi di luar di sana. Kaiji keluarnya kita dapat ibadah karena kita niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, bekerja untuk mencari nafkah ataupun untuk melaksanakan perintah Allah, bekerja tadi. Jadi bukan toh hanya untuk cari duit, toh hanya untuk kerja doang. Ini hasilnya nanti sia-sia. Dengan niat itu tadi Allah mempertimbangkan capek kitanya, waktunya Allah leburkan terhadap dosa-dosanya. Karena kalian sudah izin, aku datangkan semua yang kalian butuhkan. Karena sudah ada izin. Allah izin masih paling kita jong. Kata berak mobil nyerempet jelema karena Allah izin. Ilegal sih mah. DPO ijoil deh mah. Terus namun orang izin mah Allah selamatkan, Allah kasih pahala. Biarpun kita usaha di depan rumah, dari rumah keluar izin, biar jadi ibadah buat kita. Hari geus izin maka artinya mandek nganu udut besian sapoe. Lumayan menang ibadah urang. Ieu mah udut na ge. Bagi udut na hotspot bae. Kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Geus nyokot rokok mah di luhur, di hadap nyusut. Sian dipake ka prinsip na hotspot eta kana rokok. Ngambil apa di luhur. Kan baiknya dari tangan di atas ya, ngangkat dengan alih turun. Nah karena ini terpercaya karena iklan-iklan gitu. Buktinya rokok gunang garam. Jadi kita mau main rokok kabeh, uyah nama lu sedikit di kaca. Ngomong main gunang garam. Allah gerakan matahari, bumi, bulan dan bintang berada pada jalur relnya masing-masing. Kalau sadah edar akan berbenturan. Itu sudah Allah atur. Makanya aman-aman aja, nggak pernah terjadi hal itu. Itu pun di mana gua orang katanya ayah ngeteor lah benturan. Kita mah kesalahan nakoda. Tapi penolak salah tepat-tepat baik. Nah aja diadukan guys supaya timbul naon. Karena sesuatu langit membutuhkan sesuatu energi yang memang harus dibutuhkan tabrakan dari meteor itu tadi. Orang sesuatu hal menyikapinya semuanya musibah, semua ujian. Padahal kalau orang memahami fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al aku hanya nguji kalian itu sedikit. Bukan ujian, kenapa harus diuji ya Allah? Aku tahu lu kayak seperti apa. Ngapain harus gua uji? Gua gak tahu. Makanya bukan ujian di situnya, tapi jalan. Mau ke tempat api harus ngelaluin macetnya. Lama di jalan teh. Jadi nggak langsung tring ada di tempat api, nggak mungkin. Jadi harus ada proses itu tadi. Nah, Allah memberikan satu ujian, berarti soalnya tidak ada masalah. Yang penting jawabannya yang memang harus benar. Terus kitanya nggak boleh terpuruk terhadap ujian itu tadi soalnya. Kan yang dibutuhkan jawabannya bukan soalnya. Soalnya kan tidak ada masalah. Makanya sudah kalau nggak bisa dijawab cari yang lain, ngerjain yang gampang-gampang dulu. Nggak usah kita terpuruk di dalam kesulitan itu tadi. Waktunya jalan. Kapan kita nyampainya ketinggalan kita terpuruk di sana. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 17. Hah? Salah. Wah ini amat saya nyalahin kain. Abi pernah bener, ngitung 2 kali Abi bener, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8.
Jangan terpuruk maksud kami di dalam kesalahan itu tadi. Kita pernah sukses, kita pernah nggak punya hutang, bangkit. Kita semangat dalam menyikapi kehidupan tadi, Allah pun semangat ngasih jalannya. Ayo nanti pede mah, kalau PA bengalamunan anu geus. Masa lalu biarlah berlalu. Ieu memorina pinuh, mending sia gigana gede. Memori giga leutik nu aya. Bagus-bagus dina sirah urang. Mau masuk ke bagi kebaikan pun itu susah masuknya. Ngolek. Muter tadi masuk. Karena memorinya penuh dengan keburukan, kejelekan, kesusahan. Kudunya di kumaha? Di resetnya. Blokir. Siapa penggantinya kebahasan gitu, setan gepeng karat ngerti. Ayo karepotan. Suruh nyalahkeun aing teh ngarti Pak. Pokoknya blokir di masa lalu, karena pernyataan di sini hari kemarin masa lalu, kalau seandainya masih terus dibawa-bawa 10 kebaikan hari ini Allah musnahkan. Air di botol bersih, selama masih ada kotoran di botol itu tadi, mau kalian minum? Tidak kan? Nunggu botol itu betul-betul bersih baru airnya keminum. Doakan Allah kabulkan untuk kebaikan hari ini. Bila mana memori jelek di pikiran kita sudah keblokir, ulah di delete doang karena masih bisa ngonek. Konek dengan sakit pasti nyambung baik sakit, konek dengan susah pasti nyambung terus dengan susah. Makanya kalau nggak mau nyambung, blokir langsung. Siang ngeblok ka, iya baik, asal penting baik, lagi ngahapusan pesan. Pegawaian siapa nih? Nah, dikena hapusan pesan WA. Ngarana Dewi, pasti muka sama Dewi. Harus sering hapusan pesan WA-nya. Jadi mulai kita membiasakan menyesuaikan apa keinginan Allah, ikuti. Biar apa yang keinginan kita pun Allah turutin. Jangan dikomen, jangan dikeluhkan. Kita syukurnya udah nggak bisa bertafakur nikmatnya. Ya sudah, jangan jadi orang-orang kupur, banyak mengeluh. Tahu diri dong. Ya mengeluh, eta sarua jeung kupur nikmat. Ngesyukur orang masih kene, sanajan dia orang susah, sanajan orang sakit. Biarpun kita sakit, biarpun kita susah, tapi kita masih diberikan sehat. Masih diberikan makan, masih bisa melihat, masih bisa nge-hotspot. Mana syukurnya? Banyakan mana sama Allah? Gara-gara kita nggak pakai bertafakur nikmat kepada Allah, makanya permasalahan kita tidak beres-beres. Paham? Yes, akhirnya muncul paham. Kita itu manu, jangan disamakan dengan pohon di punya jantung nggak punya hati. Lebih baik terjebak hujan dalam perjuangan daripada terjebak cinta yang bakal ditinggalkan. Update status hari ini jam berapa itu? Makanya saking sayangnya terus Allah ngasih kesempatan sama kita. Terlalu banyak dosa kita yang belum bisa dihapuskan. Makanya terus mumpung kita diberikan kenikmatan iman, nikmat umur, jangan sampai disia-siakan. 1 minggu hanya tok malam Jumat. Berapa banding daripada ibadah kita? Mau hidup seimbang? Tidak mungkin. Mimpi, mustahil, mitos. Kalau kita ingin hidup stabil, mapan, stabilkan urusan di dunia dan di akhirat. Sisihkan, mau berapa saja kita sedekah.
agar kehidupan kita bisa stabil. Entah kita di jalanan, entah ada pengemis, pokoknya setiap hari rutin kan aja. Mau 1.000, mau 10.000, yang ada aja. Yang penting kita urusan akhirat kita pikirkan gitu, butuhkan, karena nanti yang buat bekal kita, tabungan kita setelah kita tidak di dunia lagi. Makanya banyak-banyak syukur, banyak terima kasih dari pertama kita bangun tidur, alhamdulillahirobbilalamin. Karena ada doanya ya. Siapa nggak doa nang kesudang sare kes nikah deh baik. Kumaha lagi ini doa dibolak balik baik atau molor baik. Alhamdulillah dia akhirnya. Jadi 1 jam kita hidup, benar-benar gunakan waktu ini, jangan ada yang kosong. Jangan ada yang tersia-sia. Jangan ngalobakeun ngobrol anu teh ka hati, mudahan ngopi dengan dia, ngobrolkeun pikiran iman. Mantap. Ulah ngomongkeun dunia, ngomongkeun kasusah. Sia ngomongin jangan susah. Nambah lieur. Nah ini jeung mah susah, so yes. Kalau kita bisa memberikan semangat kepada orang, teman, sahabat, itu akan Allah balikan seperti apa kita memberikan motivasi kepada seseorang tadi. Allah membayar. Ini sudah mengobati ketergantungan. Bukan perpisahan yang disedihkan, tapi kenangan yang menyedihkan. Ada lagi. Kita bisa bersama-sama makan berjamaah segala macam, tapi belum pernah kita BAB berjamaah. Kan masing-masing. Maka dari itu jangan sekali-kali kita ketergantungan kepada manusia sia-sia karena dia ukuran negara datang dan sia-sia kayak manusia sia-sia kain musuh. Ngaji bab dunia kene bae, tapi baru jaga ibadah. Terus B. Nya sih. Isnya. Terus. Jam berapa jam 12 saya? Hah? Kan. Kuat emang? Kuat. Hah? Aing teh kuat. Lepas dari jalur cepatlah kembali ke jalur cepatlah bertaubat. Taubat itu berbalik dari yang salah, mundur kita ke seperti kita kelewatan atau kita nyasar balik ke yang benar. Itu namanya taubat. Intun nibit dunia watub ilallah subhanahu azza ala bisyirra'ata. Jika berbuat dosa, cepatlah mintalah ampunan dan cepatlah taubat pada Allah. Jadi kenapa tadi di alam akhirat ada peningkatan, kita kirimkan istighfar buat orang tua kita satu, demi Allah ibu kita, orang tua kita itu diangkat derajatnya. Ya Allah, kenapa aku dinaikkan? Dari yang di bawah dinaikin. Istighfar satu dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Allah naikkan derajatnya. Apa? Itu anak kamu. Makanya kalau berziarah, kami kasih tahu jangan ziarah yang awam. Datang ke sana langsung aja mendoakan, nggak bakalan nyampe. Kata Allah denganku, mah gampang. Beresin dulu masalah hablum minan nas antara orang tua dan anak. Kamu jangan butuh-butuh datang ke sana mendoakan, duduk bersimpuh, hadirkan orang tua kita, ibu kita yang sudah tiada di sana, bicara kalian dalam hati. Bu, Mbak, maafin saya selama Bapak Ibu hidup, banyak kesalahan saya yang belum sempat untuk dimaafkan. Tolong maafkan saya Ibu.
ikhlas ridhokan saya pun bisa membahagiakan semaksimal mungkin. Sudah puas kita bicara dalam hati, memohon maaf, barulah kita mendoakan yang sudah tiada tadi. Itu langsung Allah sampaikan apa kata hati kita kepada yang si almarhum. Ngen kade sia ulah gandeng-gandeng ngomong nabi si udang deui. Gandeng di kuburan. Biasa be ngomongna dina hate. Panglain pisangnya pasti punya yang orang ngomongnya pakai pikiran, pakai mulut berarti pisang gelutuk. Berarti bukan manusia tapi pohon pisang. Punya jantung nggak punya hati. Makanya kalau orang nggak punya hati, main asal-asalan marah-marah, main asal kesel-keselan segala macam, berarti pohon pisang. Paranti mandianmu kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.